Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bapak buka dulu nih ya. Baik anak-anak semuanya, semoga kalian tetap sehat dan juga semangat. Bapak yakin kalian mungkin merasa bosan di rumah terus, tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah. Tapi Bapak hanya mengatakan semua kalian tetap sehat, semangat dan juga bersabar. Kita semua berdoa agar mungkin kita bisa kembali ke sekolah agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Pagi hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk merenungkan kitab suci karena kalian sudah tahu bahwa pada bulan ini adalah bulan kitab suci. Mungkin anak-anak ada yang tahu temanya apa? Kemarin kita sama-sama sudah mengikuti misa bersama Romo Wahyu dan sudah disampaikan oleh Romo Wahyu. Jadi tema bulan kitab suci pada tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa temanya seperti itu ya. Kalau kita kaitkan mungkin dengan masa pandemi ini, dengan masa COVID-19 di mana mungkin banyak hal yang terjadi, banyak kesulitan-kesulitan, banyak kesusahan-kesusahan yang kita rasakan. Harapannya kita semua masih tetap istilahnya mengimani Tuhan kita, artinya kita tidak kehilangan iman kita dan juga kita tidak kehilangan identitas kita sebagai seorang Kristiani ya, sebagai pengikut Kristus. Tema ini sebenarnya nanti ada beberapa subtema. Baik anak-anak, jadi untuk tema yang pertama adalah Allah adalah sumber cinta kasihku. Pada pertemuan ini anak-anak, kita semua diajak untuk lebih memahami Allah kita ya, agar kita semakin beriman, agar semakin istilahnya percaya dan tidak kehilangan identitas kita sebagai seorang Kristiani. Anak-anak, di sini disampaikan bahwa Allah adalah sumber cinta kasihku. Tema ini dasar kitab sucinya adalah dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Dalam bacaan ini kita semua diingatkan bahwa Allah itu adalah sumber cinta kasih. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang betul-betul mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya Allah telah mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti cinta kasih Allah yang sangat besar pada kita. Dan anak-anak, dalam bacaan ini kita sama Allah mau diingatkan bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita pun harus mengasihi sesama kita. Bapak akan bacakan satu ayat yang menurut Bapak itu adalah ayat yang cukup menyentuh bagi Bapak ya. Bisa dibilang ayat emas dari bacaan ini. Bapak akan bacakan ada di ayat ke-20. Dalam ayat ke-20 ini disampaikan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita yang bisa kita lihat ya, mana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Jadi dari ayat tersebut kita semua betul-betul ingin diingatkan kalau kita itu harus saling mengasihi. Anak-anak di masa sekarang di mana mungkin pergerakan di luar rumah itu sedikit dibatasi ya. Kalau dulu masa-masa
PSBB kita sama sekali mungkin susah untuk keluar ya. Kalau sekarang sudah masa adaptasi kebiasaan baru, mungkin kita tidak sesusah dulu, tapi tetap karena masa pandemi ini istilahnya penyebaran virus pun belum berakhir, artinya kita pun harus tetap stay at home ya. Dan anak-anak, dengan kita sering berada di rumah pasti relasi kemudian intensitas komunikasi kita dengan saudara-saudara kita di rumah mungkin jauh lebih banyak ya. Dan mungkin seringkali terjadi ya perselisihan, mungkin ya adu mulut, percekcokan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita diingatkan untuk betul-betul kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Jadi ketika harapannya ketika kita semua lebih banyak di rumah, mudah-mudahan ini pun bisa menjadi sarana kita untuk semakin akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang satu rumah dengan kita. Mungkin di sana ada adik kita, kakak kita, orang tua kita, dan mungkin kakek nenek kita. Harapannya mudah-mudahan di tengah krisis ini ada hikmah yang bisa kita ambil, mungkin ada hal-hal positif juga yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita semakin dekat dengan saudara-saudara kita. Yesus tadi sudah mengingatkan kita bahwa tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Maka agar kita semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin mengenal Allah, kita pun pertama-tama harus dekat dulu, harus mengenal dulu saudara-saudara kita. Kita harus mengasihi dulu saudara-saudara kita. Jadi anak-anak, marilah mungkin di pertemuan kita yang pertama ini kita diingatkan bahwa saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah titipan dari Allah, adalah perwakilan Allah yang melalui mereka lah Allah mengasihi kita, melalui mereka lah mungkin Allah berkarya atas kita. Maka agar kita semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, maka terlebih dahulu marilah kita terlebih dahulu untuk lebih dekat, lebih mengenal saudara-saudara kita, dan kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi Allah. Baik anak-anak, mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan kita yang pertama ini. Bapak berharap kalian betul-betul tetap semangat, betul-betul kalian tetap kuat iman kalian kepada Tuhan yang kita imani, betul-betul kita tidak kehilangan identitas kita sebagai umat Kristiani, dan kita harus semakin mengenal Allah, bahwa Allah betul-betul mengasihi kita, dan juga Allah menginginkan agar kasih kita kepada Allah diwujudkan pertama-tama melalui kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi mungkin orang-orang yang belum kita kenal, karena kasih Allah itu tidak mengenal batas. Kasih Allah itu menghendaki kita itu mengasihi semua orang tanpa kecuali, tanpa melihat suku, agama, ras dan sebagainya, tapi kita mengasihi semua orang. Bahkan musuh kita pun Allah mengatakan kita harus tetap mengasihinya. Demikian anak-anak, selamat pagi semuanya, semoga tetap sehat dan kuat. Tuhan memberkati.